Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membawakan penggalan-penggalan kisah apa saja sih yang terjadi di perang Badar itu kan. Nah, perang Badar ini pas ketika terjadinya yaitu di bulan Ramadan. Nah, ketika sebuah pasukan Quraisy laknatullah alaih sudah berkumpul dan pasukan kaum muslimin ketika itu sudah berkumpul, maka terjadilah namanya mubarazah, perang tanding. Orang-orang dulu punya tradisi sebelum perang yang besar, mereka perang tanding. Nah, dikeluarkan tuh dari pasukan Quraisy yang mana jagonya. Pasukan satunya lagi dikeluarin jagonya. Duel nih. Nah, mereka memotivasi pasukan siapa yang kuat nih gitu kan. Nah, ketika perang tanding ini dari pihak Quraisy mengeluarkan yaitu siapa? Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Dia maju di pasukan muslimin dan bersumpah kalau ia tidak akan kembali ke pasukannya sampai ia kembali dan dapat meminum air di sumur kaum muslimin. Nah, saat itu pasukan muslim ini keluar, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW. Lalu terjadilah duel antara Hamzah dengan Aswad ini. Nah, sangat sengit sekali hingga akhirnya Hamzah berhasil menebas salah satu kaki Aswad dan mengucurkan darah yang sangat banyak. Saat Aswad nggak berdaya lagi, ia terus berusaha merangkak sampai ke sumur muslimin. Dia berangkat merangkak-rangkak dan meneteskan banyak darah. Hamzah pun ikut tuh dari belakang. Nah, dan akhirnya secepat kilat menyabet dan akhirnya mati. Dan Aswad ini termasuk korban pertama di perang Badar. Artinya apa? Orang yang pertama daftar masuk neraka di perang Badar. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu keluarlah 3 orang sekaligus dari Quraisy. Siapa dia? Dia adalah Utsbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utsbah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Mereka ini menantang muslimin. Siapa yang mau tanding? Pada saat itu keluar dari muslimin 3 orang dari Ansor. Nah, yang keluar ini 2 orang anak muda. Nah, yang satunya lagi sahabat Nabi yang mulia yang mati di perang Mu'tah. Yaitu yang pertama Auf bin Al-Harith, yang kedua Mu'adz bin Al-Harith, dan yang terakhir Abdullah bin Rawahah. Nah, 3 sahabat ini ditanya oleh nasabnya oleh kaum Quraisy tadi. Siapa kalian? Disebutkanlah nasab-nasabnya. Kata Utsbah, sungguh kalian bukanlah golongan terhormat. Saya ingin dari golongan kami sendiri, yaitu Quraisy. Wahai Muhammad, keluarkan dari golongan kami, yaitu dari golongan Quraisy. Maka baginda Nabi Muhammad SAW berdirilah 3 orang. Wahai Ubaidah, Hamzah, Ali. Rasulullah pilih 3 orang ini dari kerabat beliau sendiri, yaitu siapa? Ubaidah, yaitu adalah sepupu Rasul. Ubaidah bin Harith bin Abdul Muthalib. Hamzah paman Nabi, Ali juga sepupu Nabi. Nah, ketika sudah 3 orang ini sudah maju, Utsbah berkata, siapa kalian? Maka 3 sahabat ini mengenalkan namanya mereka masing-masing. Nah, setelah itu tahulah dia bahwa nasab ini juga sama mulianya dari kaum Quraisy. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Utsbah mengatakan, kalian pantas melawan kami. Lalu yang pertama maju adalah Utsbah melawan Ubaidah, Hamzah melawan Syaibah, Ali melawan Al-Walid. Nah, Ali bin Abi Thalib ini hanya beberapa gerakan saja langsung membunuh Al-Walid. Begitu juga Hamzah berhasil membunuh Syaibah. Dengan sangat cepat tertinggal. Dengan sangat cepat dia membunuhnya. Tertinggal siapa? Yaitu Ubaidah. Dan Utsbah ini duel. Berdua nih, Ubaidah dan Utsbah nih duel. Di antaranya mereka hingga ada yang terjatuh, saling mukul gitu. Nah, sempat ketika itu Utsbah terkena sabetan pedang. Ubaidah sempat menangkis. Maka Hamzah dan Ali mendekati Utsbah lalu membunuhnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ubaidah tadi ini setelah berapa berikutnya dia juga mati syahid, Ubaidah nih. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di perang Badar ini banyak sekali sebuah penggalan kisah.
Nah, di perang Badar ini panjang sekali kisahnya, tetapi saya akan mengambil sebuah kisah-kisah yang dapat saya ceritakan kali ini, yaitu terjadi juga di perang Badar ini, yaitu kisah berikutnya itu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah salah satu prajuritnya andalan Rasulullah SAW. Melawan apa? Salah satu prajurit Quraisy yang andalannya Quraisy juga, yang terkenal sangat kuat sekali. Namanya siapa? Ibnu Zatu Kabsh. Nah, ini teman-teman sekalian disebutkan dalam riwayat, badannya besar, kekar, kudanya juga besar. Dari kepala dan kaki kudanya semua itu besi. Nah, coba bayangin itu, luar biasa Ibnu Zatu Kabsh ini. Dia satu-satunya pasukan Quraisy yang punya pegangan pedangnya itu besi sepanjang lengannya. Kemudian ujungnya itu pedang lagi sepanjang lengannya. Jadi besar. Dan dia mengganggu muslimin ketika itu. Tebas sana, tebas sini, jarak jauh sudah kena. Orang-orang jadi banyak sekali yang terluka di antara kaum muslimin menjadi korban. Salah satu sahabat datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, Ibnu Zatu Kabsh ini menyusahkan kami. Luka sana, luka sini, banyak sekali korban. Dia berusaha menembus untuk menemui engkau ya Rasulullah. Ketika Nabi SAW panggil Zubair bin Awam. Nah, radhiyallahu anhu. Ini sepupunya Nabi, yaitu anaknya dari Sofiyah, tantenya baginda Nabi Muhammad SAW. Zubair bin Awam ini salah satu tergolong prajurit muslimin pilihan yang memiliki keahlian dalam berperang. Dan Nabi berkata kepadanya, selesaikan urusan kami wahai Zubair. Dan ini termasuk strategi perang Rasulullah SAW, mana berikan semua urusan itu pekerjaan yang kepada ahlinya. Ada yang ahli tanding, ada yang ahli maju, dan ada ahli memanah. Nah, Zubair bin Awam ini adalah ahli dalam menunggangi kuda. Nah, selain dalam menunggangi kuda, beliau juga ahli dalam menombak. Nah, melemparkan tombak tuh kalau sudah ke titik A ya titik A kena gitu kan. Nah, inilah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam berkata, aku pun lalu mendekati Ibnu Zatu Kabsh, mencari mana ini supaya dia bisa kena. Masa sekelilingnya ini Ibnu Zatu Kabsh ini hanya tidak ditemukan sedikit celah sekali dalam semua tubuhnya itu dihiasi dengan besi gitu kan. Nah, tidak ada. Begitu kudanya juga, dari ujung kaki kudanya sampai seluruh badannya itu semua besi. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Zubair bin Awam? Maka kata Zubair, pada saat aku sedang berhadapan dengannya, aku hanya melihat celah. Itu hanya dua matanya, yang di antara matanya aku terjadi ada karet gitu kan. Nah, kecuali hanya matanya tidak ada besi gitu kan. Nah, di antara kedua matanya ini tembuslah kepala bagian belakangnya. Zubair bin Awam pun menombaknya, tembuslah pelopak matanya. Jadi Ibnu Zatu Kabsh ini pada saat itu mati. Pasukan Quraisy sempat terpukul karena ini adalah orang kuatnya Quraisy. Nah, bagaimana Zubair bin Awam naik ke atas kuda dan kelihatan orang-orang ini yang memang jago. Zubair bin Awam ini, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang telah kita dengar dari kisah-kisah yang bagaimana di perang Badar tadi. Nah, sebenarnya panjang sekali cerita perang Badar itu. Kalau kita mengikuti sebuah ceritanya sangat panjang, tetapi saya akan menceritakan penggal-penggal cerita aja. Nah, kali ini saya akan melakukan cerita yang tidak kalah seru dari itu kan. Nah, setelah perang Badar tuh, Rasulullah SAW melihat korban-korban dari kafir-kafir Quraisy. Nah, Nabi SAW memintakan sahabat agar apa? Untuk mengumpulkan jenazah orang-orang kafir tersebut. Nah, kebetulan di situ ada sumur kering, nggak ada airnya. Rasulullah SAW mengatakan, masukkanlah mereka ke sumur itu. Nah, dimasukkanlah semua jenazah orang kafir tersebut. Lalu Nabi SAW melihat ke arah tawanan. Nah, ternyata di arah tawanan tersebut ada musuh baginda Nabi Muhammad SAW yang ketika di Mekah dulu. Siapa dia? Dia adalah An-Nadhr bin Al-Harith. Dia ini yang disuruh orang-orang Quraisy untuk cerita dongeng-dongeng. Nah, jadi setiap Nabi ceramah untuk mengajak dalam kebaikan di jalan Allah, nah dia juga dongeng di sebelahnya untuk ngali-ngalikan orang-orang. Dan semua ayat yang turun berbunyi asatirul awwalin, dongeng-dongeng turunnya kepada An-Nadhr bin Al-Harith. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi lihat orang ini ternyata ikut perang juga gitu. Nah, dalam Al-Quran 7 ayat Quran menyebutkan tentang orang ini, dan dia di Mekah dulu
Muhammad berbohong, saya juga berbohong. Pilih aja yang mana retorikanya lebih bagus, yang mana gitu. Dan Nabi SAW menerangkan dengan para sahabat, nih orang perilakunya di Mekah begini, begitu, begini. Kata Nabi SAW, bunuh dia. Orang ini nggak layak hidup. Ini orang sudah hina Islam, dulu halang-halangi dakwah di Mekah, ikut perang lagi. Baju perangnya kebetulan dia ditawan. Kalau nggak dia ditawan, maka dia bisa membunuh kaum muslimin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melihat di sebelahnya ada tawanan juga, dan ini juga musuh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth, salah satu pimpinan Quraisy. Utbah ini salah satu yang pernah membawa kotoran unta, kemudian menaruhnya di kepala baginda Nabi Muhammad SAW yang lagi sujud, sampai Fatimah datang dan membersihkan badan Nabi SAW, dan sambil menangis Fatimah tuh. Yang jelas Nabi SAW melihat orang ini, lalu Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tahu apa yang orang ini lakukan selama di Mekah? Ialah yang telah menumpahkan di atas tubuh dan kepalaku, yaitu dengan kotoran unta. Saat aku sedang sujud menghadap Allah depan Ka'bah, ini perilaku yang berat ini. Dan dia pernah juga suatu saat, aku sedang sujud di depan Ka'bah, ia meletakkan telapak kakinya di leherku sedang aku sedang sujud, kemudian aku tidak melawan. Ketika itu aku hampir mati gitu kan, karena aku tidak bisa melawan. Dan inilah Uqbah. Nah, lalu Nabi SAW tahu-taunya dari sahabat Ansor, namanya Al-Him bin Thabit. Al-Him bin Thabit ini berdiri langsung bunuh Uqbah. Kalau kita hidup di zaman Nabi, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu harus jeli. Nah, karena Nabi ini sering sekali memberikan isyarat. Siapa yang cepat dia dapat pahalanya. Nah, ketika Nabi sebutkan orang ini kejelekannya, sebenarnya itu adalah isyarat Nabi SAW untuk menyuruh membunuh orang tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya kisah-kisah ini yang dapat saya bawakan. Semoga menambah ilmu pengetahuan kita, dan yang terpenting yaitu kita harus banyak memahami sirah baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita banyak sekali mendengar sirah-sirah baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu menambahkan mahabbah kita, menambahkan cinta kita terhadap kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari pesan-pesan tersebut, marilah kita bersama-sama untuk belajar mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan salah satunya banyak mengetahui sirah perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita belajar, banyak memahami sirah-sirah baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan terus belajar bagaimana kita bisa mencontohi sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, nasihat yang kedua, yaitu marilah kita bersama-sama banyak, yaitu meminta ampunkan untuk kedua orang tua kita, yaitu sebagai rasa mahabbah kita kepada orang tua kita, rasa bakti kita kepada orang tua kita. Yaitu pernah suatu ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang orang tua yang mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Dia tanya-tanya, anna lihada ya Allah, gimana aku bisa sampai tempat yang tinggi kayak gini? Wa yuqalu lahuma, maka dikatakan kepada dia, bistighfari wala tikalaka, karena istighfarnya anak kamu. Anakmu terus mengatakan, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama Rabbayani shaghira. Jadi semoga kita selalu beristighfar kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Bagi orang tua yang sudah meninggal, semoga Allah angkat derajatnya sampai yang tinggi seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga orang tua yang masih hidup, Allah ampunkan dosa-dosanya. Apalagi ketika ini masih di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita laksanakan yaitu dapat ganjaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk teman-teman bisa di like dan di subscribe dan disebarkan. Semoga apa yang disebarkan sama-sama mendapat pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.